Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganang Ali Bagaskoro dengan NIM 2320113. Di sini saya akan menjelaskan proyek ujian akhir semester mata kuliah pengolahan citra digital dengan kasus tema yang saya buat yaitu klasifikasi penyakit daun tanaman berbasis citra digital dengan menggunakan YOLO V8 dan Gradio. Nah, ini merupakan proyek yang saya buat pada Rubulfo-nya. Untuk dataset saya mengambil dari Kaggle, tapi yang saya ambil hanya beberapa folder yaitu Potato, kemudian total data untuk jenisnya saya menggunakan classification, untuk total datasetnya yaitu 2152, kemudian kita masuk ke version, kemudian terjadi augmentasi data menjadi 5163 gambar, kemudian dataset splitnya yaitu training setnya ada 4.517 gambar, kemudian validation setnya ada 431 gambar, kemudian testing setnya adalah 215 gambar. Untuk pre-processingnya, saya atur menjadi 224. Kemudian untuk augmentasinya, saya outputnya per training saya gunakan 3, untuk kemudian flipnya saya atur ke horizontal, kemudian rotationnya antara 15 derajat dan 15 derajat, kemudian brightnessnya saya atur menjadi minus 15% dan 15%. Kemudian untuk kelasnya di sini ada 3, yaitu early black, healthy, dan late black. Kemudian jika sudah kita download datasetnya, pilih show download code, dan kita copy ke Google Colab. Kemudian langsung saja kita masuk ke file collab-nya. Yang pertama yaitu mount Google Drive dan install library yang diperlukan yaitu Drive Mount, yaitu menghubungkan Google Drive ke Colab. Kemudian menginstal library pip install RuboFlow Ultralytics, yaitu di sini saya menggunakan YOLO V8. Kemudian jika muncul seperti ini berarti Google Drive berhasil di-mount dan seluruh library berhasil diinstal. Nah, kemudian lanjut ke kode berikutnya. Ya, ini merupakan kode yang kita copy paste pada RuboFlow tadi. Intinya kode program tersebut ini digunakan untuk mengunduh dataset dari platform RuboFlow secara otomatis menggunakan Python. Proses ini dimulai dengan menginstal dan mengimport library RuboFlow, kemudian melakukan autentikasi menggunakan API key. Selain itu, program mengakses workspace Galang Alif Bagaskoro dan project uaspcd underscore Galang, kemudian memilih dataset versi 1 untuk diunduh dalam format folder. Kemudian jika muncul seperti ini berarti dataset berhasil di-download. Dan lanjut, yaitu mengimport library, kemudian di sini ada dataset path, yaitu untuk menentukan folder dataset. Struktur dataset yang diasumsikan di sini ada training, validation, dan testing. Training untuk data pelatihan, kemudian validation untuk data validasi, kemudian testing untuk data pengujian. Kemudian di sini untuk mendeteksi kelas dan membuat data .yaml secara otomatis. Kemudian lanjut ke ini yaitu training validation test, yaitu file konfigurasi utama YOLO untuk tahu lokasi dataset, kemudian jumlah kelas dan nama kelas. Kemudian ada dev checks label folder path, ini yaitu mengecek setiap gambar, kemudian memastikan file label txt ada, kemudian mengecek apakah txt kosong. Outputnya yaitu missing label, label tidak ada, kemudian empty label yaitu label ada tapi kosong. Kemudian ada generate kemudian ada generate dummy, yaitu tujuannya untuk menghindari error training dan cocok untuk dataset klasifikasi yang belum rapi.
Kemudian untuk for folder in training path yaitu label dicek dan diperbaiki pada training, validation, dan tes. Kemudian load model YOLO V8S yaitu menggunakan YOLO V8 Small sudah di pre-train di Jojo dataset kemudian lebih cepat dari YOLO V8M tapi akurasi masih bagus. Kemudian training model yaitu di sini saya parameternya menggunakan epoch-nya 50, kemudian image size-nya 224, kemudian batch size-nya menggunakan 32, optimization-nya menggunakan Adam. Learning rate-nya 0,01, untuk radiance-nya 15, fungsinya untuk early stop, ya. M-nya true, yaitu mixed precision atau lebih cepat di GPU. Kemudian untuk outputnya yaitu creating neutralitic, yaitu artinya Ultralytic membuat file konfigurasi default pada setting.json. Kemudian data.yaml tidak dinemukan dan akan membuat secara otomatis. Kemudian ada data YAML berhasil dibuat di konten uas pjd underscore galang min 1 data.yaml. Kemudian dummy label dibuat untuk 4.507 file di training. Kemudian dummy label dibuat untuk 431 file di validation. Dummy label dibuat untuk 215 file di testing. Kemudian untuk overriding model ini artinya yaitu model pretend Koko menggunakan 80 kelas dan disesuaikan pada tiga kelas tersebut yaitu early black, healthy, dan late black. Kemudian yaitu transfer ini artinya transfer learning sukses sebagian besar bobot dipakai. Kemudian yaitu menyekan dataset berhasil ditemukan trainingnya 4.517 gambar dan validasinya ketemu 431 gambar. Tidak ada gambar rusak atau label yang korup. Untuk training progressnya di sini kan saya menggunakan 50 epoch tapi berhenti pada 30 epoch. Untuk komponen loss-nya yaitu box loss, akurasi bounding box, kemudian CLS loss yaitu akurasi klasifikasi, kemudian DFL loss yaitu kualitas distribusi box. Semua ini turun stabil. Kemudian untuk metrik evaluasi yang di sini yaitu yang terbaik adalah pada epoch 15 yaitu presisinya ketemu 88%, kemudian recall-nya ketemu 91%, kemudian MAP 50-nya ketemu 98%, dan MAP 50 sampai 95-nya ketemu di 93%. Kemudian untuk early stopping ini artinya yaitu model tidak membaik lagi selama 15 epoch. Kemudian training dihentikan secara otomatis. Model terbaik ditemukan pada epoch 15. Kemudian ada evaluasi akhir per kelas yaitu early black MAP 50 sampai 9-nya ketemu 94%. Kemudian untuk healthy-nya MAP 50 sampai 9-nya ketemu 92%. Kemudian yang late black MAP 50-nya sampai 95 ketemu 92%. Interpretasi semua kelas terdeteksi sangat baik dan tidak ada kelas yang jatuh. Namun bounding box selalu mirip karena dummy label. Kemudian untuk kecepatan modelnya yaitu sangat cepat, cocok untuk real time. Kemudian training telah selesai, lanjut ke kode berikutnya, yaitu from Python dan from Python yaitu menampilkan grafik, training, dan validation. Kemudian untuk result dir yaitu path ke folder list atau Ultralytics menyimpan di range detect dan training.
Kemudian untuk result image path ini digunakan untuk menampilkan grafik hasil training, yaitu baris ini menentukan path menuju file result.png, yaitu file grafik performa training loss precision recall MAP yang biasanya disebut oleh YOLO. Kemudian untuk print ini digunakan hanya untuk mempercantik output di terminal atau notebook agar lebih jelas dan terstruktur. Kemudian untuk if result image path ini, kode ini memastikan bahwa file result.png benar-benar ada di folder result dir sebelum ditampilkan sehingga menghindari error. Kemudian untuk display image-nya ini menampilkan grafik jika file ditemukan. Jika file tersedia, grafik akan ditampilkan langsung di Google Colab. Kemudian lebar gambar diatur menjadi 1000 pixel agar mudah dibaca. Kemudian untuk else ini menampilkan pesan jika file tidak ditemukan. Jika result.png tidak ada, menampilkan pesan error yang informatif, menampilkan daftar file .png lain yang tersedia di folder tersebut untuk membantu debugging. Untuk outputnya akan seperti ini, muncul grafik hasil training dan validation model YOLO selama lebih kurang 30 epoch. Yang pertama di sini ada trend atau box loss, yaitu mengukur kesalahan prediksi bounding box saat training. Terlihat ukuran stabil dari 2,2 ke 0,8, artinya model makin akurat untuk menentukan posisi objek. Kemudian untuk training CLSS loss-nya, yaitu untuk mengukur kesalahan klasifikasi kelas objek, turun ke konsisten dari 2,5 ke 0,8. Model makin pintar mengenali kelas objek. Kemudian untuk training DFL loss-nya, yaitu loss tambahan YOLO untuk bounding box. Turun halus tanda training stabil, box regression berjalan dengan baik. Kemudian untuk matriks precision B-nya, precision seberapa benar prediksi yang dibuat model, naik hingga 0,95 sampai 1,0, false positif sangat sedikit atau jarang salah deteksi. Kemudian untuk metrik recall-nya, yaitu recall seberapa banyak objek yang berhasil terdeteksi, naik sampai 0,98 sampai 1,0, hampir semua objek berhasil ditemukan. Kemudian untuk validation box loss-nya, yaitu error bounding box pada data validasi, turun dengan sedikit fluktuasi atau wajar, model tidak overfitting parah. Kemudian untuk validation CLS loss-nya, error klasifikasi data validasi, turun stabil hingga 0,45, generalisasi model bagus. Untuk validation DFL loss-nya sama seperti training, tapi untuk validasi turun dan stabil di akhir epoch. Validasi konsisten dengan training. Kemudian metrik atau MAP 50B-nya akurasi deteksi pada IOU 0,5 naik hingga 0,98 sampai 1,0, sangat bagus untuk deteksi hampir sempurna. Kemudian metrik MAP 5095-nya ini merupakan metrik yang paling ketat, naik sampai 0,85 sampai 0,9. Ini hasil yang kuat menandakan bounding box rapi dan presisi. Kesimpulan utama dari grafik dan validation ini yaitu training berjalan sukses dan stabil, tidak ada tanda overfitting yang serius. Kemudian model sangat akurat, mulai dari precision dan recall yang tinggi. Dan MAP tinggi, kemudian model siap dipakai untuk inferensi. Kemudian lanjut ke kode berikutnya, yaitu yang pertama kita menampilkan convention metric dengan print convention metric. Kemudian di sini ada convention metric path result dir, digunakan untuk menentukan lokasi file convention metric. Kemudian if convention metric path exists ini artinya mengecek apakah file ada. Kemudian untuk display image file name ini digunakan untuk menampilkan gambar convention metric.
Kemudian print convention metric tidak tersedia. Ini digunakan jika file tidak ada. Kemudian di sini output convention metricnya eh, kelasnya yaitu ada early black, healthy, late black, dan background. Kemudian prediksi yang benar yaitu kelas early black ada 192, kemudian healthy-nya ada 13, late black-nya 153. Artinya model paling jago mengenali early black dan late black. Dan healthy sangat lemah, hanya ada 13 yang benar. Kesalahan yang terjadi, early black 36 salah jadi late black, kemudian 69 salah jadi background. Banyak daun sakit dianggap background. Ini masalah serius untuk classification. Kemudian untuk healthy atau yang paling bermasalah, 36 dikira early black. Kemudian 13 yaitu benar, 3 kemudian dikira background. Model ini sulit membedakan healthy vs early black biasanya karena dataset healthy lebih sedikit atau ciri visual mirip atau warna daun dan teksturnya. Kemudian untuk light black, untuk satu ini dikira early black, kemudian 25 dikira background. Dan 153 ini artinya benar. Light black cukup bagus, tapi masih sering hilang ke background. Eh, Pada background ini banyak data yang sakit atau diprediksi background, artinya threshold confident terlalu tinggi. Kemudian bounding box atau label dataset kurang rapi. Kemudian model kurang sensitif terhadap objek kecil. Kemudian untuk healthy atau cluster sulit, healthy sering terjadi salah ke early black, jarang dikenali dengan benar. Model ini lebih curiga daun itu sakit daripada sehat. Kesimpulan umumnya, model cukup bagus untuk early dan late black, healthy sangat lemah, banyak offset yang tidak terdeteksi. Untuk kesimpulan dari gambar convention metricnya, yaitu berdasarkan hasil evaluasi model menggunakan convention metric, dapat disimpulkan bahwa model YOLO V8 mampu mengenali kelas early black dan late black dengan cukup baik, yang ditunjukkan oleh jumlah prediksi yang benar yang tinggi pada kedua kelas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa model telah berhasil mempelajari ciri visual utama dari penyakit daun tersebut. Namun performa model dalam mengklasifikasikan kelas healthy masih tergolong rendah. Banyak data daun sehat yang salah prediksi sebagai early black atau bahkan background, yang mengindikasikan bahwa model kesulitan membedakan daun sehat dengan daun yang memiliki gejala penyakit ringan. Selain itu, cukup banyak objek daun sakit yang diprediksi sebagai background, menandakan bahwa model masih kurang sensitif dalam mendeteksi objek atau memiliki ambang batas kepercayaan atau confidence threshold yang terlalu tinggi. Secara keseluruhan, model sudah menunjukkan potensi yang baik dalam mendeteksi penyakit daun, khususnya early black dan late black, tetapi masih memerlukan peningkatan pada kualitas dan jumlah data, kelas healthy, serta perbaikan pada proses pelatihan dan anotasi dataset agar performa klasifikasi menjadi seimbang dan akurat. Kemudian lanjut ke kode berikutnya, yaitu di sini ada metrik model.val digunakan untuk validasi model. Kemudian untuk print N50 dan hasil validasi model ini digunakan untuk menampilkan judul hasil atau hanya untuk memperindah output di terminal supaya hasilnya rapi dan mudah dibaca. Kemudian untuk print MAP50 matrix bookmap 50 ini eh, digunakan untuk menjelaskan setiap metrik yang dicetak. MAP50 artinya prediksi dianggap benar jika overlap atau kurang lebih 50%. Ini metrik yang paling sering dipakai di YOLO. Kemudian untuk print MAP 0 sampai 95 ini artinya penilaian jauh lebih ketat. Bounding box harus sangat presisi. Biasanya nilainya lebih kecil dari MAP50, cocok untuk menilai kualitas bounding box secara detail. Kemudian untuk print precision ini digunakan seberapa banyak prediksi yang benar. Kemudian untuk print recall ini digunakan seberapa banyak offset yang terdeteksi. Kemudian outputnya akan seperti ini. Di sini ada validation scanning, yaitu artinya scanning data set validasi.
ditemukan 431 gambar, nol background atau nol korup, artinya dataset validasi terdiri dari 431 gambar. Kemudian semua gambar memiliki objek atau tidak ada background. Kemudian tidak ada file yang rusak. Kemudian dataset bersih dan siap dievaluasi. Kemudian hasil validasi modelnya di sini untuk MAP50-nya ada 98%. Kemudian MAP50 0 sampai 95 ada 93% dan presisinya ketemu 88%. Kemudian recall-nya ketemu 91%. Kemudian lanjut ke kode berikutnya, yaitu kita pertama mengimport library satil. Satil di sini digunakan untuk operasi file, khususnya di sini untuk menyalin file dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kemudian ada Google Drive Pad dan model SafePad. Untuk Google Drive Pad ini merupakan untuk merut Google Drive atau folder utama drive kamu. Kemudian model SafePad ini merupakan nama file model yang akan disimpan. Jadi nanti model akan tersimpan di My Drive base underscore model underscore uas pjd underscore galang dot pt. Kemudian untuk print ini digunakan untuk menampilkan informasi model. Bagian ini hanya untuk informasi atau log, yaitu base.pt merupakan model terbaik berdasarkan validasi. Kemudian untuk last.pt merupakan model epoch terakhir. Kemudian untuk result dir ini digunakan untuk folder hasil training YOLO. Kemudian di sini ada sadil.copy result dir. Kemudian model SafePad. Di sini artinya kita mengambil file dari result dir wix base.pt, yaitu kemudian menyalin ke konten drive my drive base underscore model underscore uas pjd underscore galang dot pt. Artinya file aslinya tetap ada, ini hanya merupakan copy saja. Kemudian outputnya akan seperti ini, jadi model tersimpan di content drive my drive base underscore model underscore uas pjd underscore galang.pt. Untuk base model ini merupakan model terbaik yang dipilih otomatis oleh YOLO berdasarkan performa validasi atau MAP tertinggi. Kemudian untuk last model atau last model ini digunakan merupakan model dari epoch terakhir, belum tentu yang terbaik. Kemudian untuk result folder ini merupakan folder utama hasil training YOLO atau grafik, convention metric, dan Wix, dan lain-lain. Kemudian base model disalin ke Google Drive, ke konten Drive, My Drive, base underscore model, underscore uas pjd galang.pt. Artinya proses copy berhasil, model sudah aman di Google Drive, dan tidak akan hilang walau collab di restart, dan siap dipakai ulang kapan saja. Kemudian lanjut ke kode berikutnya, yaitu kita menginstal Gradio untuk deployment, yaitu pip install Gradio. Kemudian outputnya akan seperti ini, berarti Gradio berhasil diinstal. Kemudian lanjut ke kode berikutnya, yaitu yang pertama kita menginstal Ultralytic dan install Gradio. Di sini pip install min Ultralytic digunakan untuk menginstal atau memperbarui library Ultralytic yang berisi implementasi YOLO V8. Kemudian untuk pip install Gradio ini digunakan untuk menginstal Gradio versi tertentu yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna berbasis web. Kemudian kita mengimport library dan meload model dari Google Drive, yaitu DriveMon, kemudian model underscore diambil dari Drive, konten, Drive, My Drive, base underscore model, underscore uas pjd underscore galang.pt. Kemudian untuk model ini merupakan deteksi model 1. Kemudian di sini ada manual class name dan use manual names, artinya jika ingin pakai label manual isi di sini, kemudian kalau tidak akan otomatis ambil dari model.names. Kemudian
Insistent model name ini merupakan pakai nama dari model. Kemudian di sini def predicts detect merupakan prediksi untuk detection. Kemudian menyalakan deteksi. Di sini saya menggunakan image size-nya 224 dan confidence-nya 0,25. Ya, IO-nya menggunakan 0,5. Verbose-nya menggunakan false. Kemudian di sini tidak ada big box. Kemudian ambil big box dengan confidence tertinggi. Kemudian di sini if conf yaitu not berdasarkan confident, artinya jika if conf kurang lebih 0,85 berarti catatannya sangat yakin atau high confident. Kemudian elif conf kurang lebih 0,70 catatannya merupakan cukup yakin atau medium confident. Untuk S-nya notnya kurang yakin, coba ulang dengan pencahayaan yang lebih baik. Kemudian ini merupakan kode untuk gradio UI-nya. Kemudian di sini input image untuk mengupload gambarnya. Mungkin itu saja untuk menjelaskan kodenya. Untuk outputnya seperti ini. Drive already mount. Add content drive ini artinya Google Drive sudah termount di Google Colab. Kemudian artinya file model base.pd, dataset atau output bisa langsung diakses dan tidak perlu mount ulang kecuali sedang bermasalah. Kemudian model berhasil dimuat, artinya file model YOLO V8 berhasil dilewat tanpa error. Ini tanda penting bahwa pet model benar, file tidak korup, versi ultralisik yang kompatibel. Kemudian untuk model .names ini yaitu merupakan label kelas hasil training. Di sini ada 0 untuk early black, 1 healthy, kemudian 2 untuk late black. Urutan ini harus sama dengan yang ada di data.yaml. Langsung kita coba saja. Nah, di sini yang saya upload yaitu daun menunjukkan bercak keabu-abuan atau coklat gelap. Area tidak sehat di bagian permukaan daun. Ciri ini secara visual mirip dengan gejala late black. Untuk hasil prediksi modelnya di predik kelasnya yaitu termasuk late black. Kemudian confidence score-nya yaitu ketemu 52% dan model performanya kurang yakin atau coba ulang dengan pencahayaan lebih baik. Maknanya confidence score berada di kisaran 50%, sehingga model belum sepenuhnya yakin. Kualitas gambar atau pencahayaan, sudut resolusi, kemungkinan mempengaruhi hasil. Sistem sudah dilengkapi feedback interpretatif, bukan hanya angka. Mungkin itu saja penjelasan proyek yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.